Pada tanggal 30 September tahun 1965 malam, Panglima Kodam Brawijaya Maijen Basuki Rahmat sempat bertemu dengan Letjen Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat ketika itu di rumahnya. Kedatangan Basuki Rahmat ke rumah Ahmad Yani ini untuk melaporkan aksi pendukung PKI yang kian mengkhawatirkan khususnya di Jawa Timur. Ketika itu, masa pendukung PKI menyerang rumah dinas Gubernur Jawa Timur dan merusak rumah gubernur tersebut. Dalam pertemuan itu, disepakati bahwa hal itu akan dilaporkan kepada Presiden Soekarno esok harinya. Maijen Basuki Rahmat diminta ikut serta untuk melaporkan hal itu kepada Bung Karno di Istana Negara. Tapi rencana itu tak kesampaian, karena pada dini harinya, Letjen Ahmad Yani diculik gerombolan G30 SPKI dari rumahnya. Orang nomor 1 di Angkatan Darat itu gugur ditembak di rumahnya saat hendak diculik. Nah, rupanya ada peran seorang perwira TNI Angkatan Darat yang membantu Maijen Basuki Rahmat untuk bisa terbang ke Jakarta lalu bertemu Jenderal Ahmad Yani. Perwira Angkatan Darat itu adalah Ahmad Tirto Sudiro. Ketika itu, Ahmad Tirto Sudiro sudah jadi Brigjen dan sedang menjabat sebagai Direktur Internal Angkatan Darat atau Direktur Korps Intendans Angkatan Darat yang kerap disingkat CIAT. Dalam buku biografinya, Jenderal dari Pesantren Legok, Memoir 80 tahun Ahmad Tirto Sudiro, yang disusun Rayani Sriwidodo, Ahmad Tirto Sudiro bercerita, sebagai Direktur CIAT, pada tanggal 28 dan 29 September tahun 1965, dia bertugas ke Jawa Timur. Untuk itu, biasanya, Ahmad Tirto Sudiro sewaktu-waktu bisa meminjam pesawat Auri. Pilot Auri senang juga kalau Ahmad Tirto Sudiro sendiri yang membawa pesawat. Usai tugas di Jawa Timur itu, menjelang pulang, saya menghadap Panglima, Pak Basuki Rahmat. Beliau berkata, "Saya ikut ya, kan bawa pesawat sendiri," ujar beliau. "Silakan, banyak tempat kok," jawab saya, kata Ahmad Tirto Sudiro dalam buku biografinya. Pada tanggal 30 September tahun 1965, Ahmad Tirto Sudiro dan Basuki Rahmat pun terbang ke Jakarta. Waktu mendarat di Halim Perdana Kusuma, Basuki Rahmat mengajak Ahmad Tirto Sudiro untuk sama-sama menghadap Jenderal Ahmad Yani. "Nanti malam kita sama-sama, yuk, ke rumah Pak Yani," kata Maijen Basuki Rahmat kepada Ahmad Tirto Sudiro. "Saya capai sekali, Pak, saya toh orang sini, besok saja saya ke sana," jawab Ahmad Tirto Sudiro. "Untungnya," kata Ahmad Tirto Sudiro, Maijen Basuki Rahmat maklum. "Oke lah, kalau begitu, saya sendiri saja," kata Maijen Basuki Rahmat. Maka, pada tanggal 30 September malam, Maijen Basuki Rahmat menghadap Jenderal Yani. Jadi kata Ahmad Tirto Sudiro, Maijen Basuki Rahmat masih sempat jumpa dengan Jenderal Yani pada malam terakhir itu. "Sebaliknya dengan saya, tentunya, sesuatu yang saya sesalkan kemudian hari," kata Ahmad Tirto Sudiro. Dalam buku Jenderal Anumerta Basuki Rahmat yang ditulis R.M. Subantarjo dikisahkan, pada tanggal 29 September tahun 1965, usai latihan militer, pada pukul 21, Basuki Rahmat tiba di Surabaya. Kemudian pada tanggal 30 September tahun 1965, Basuki Rahmat dengan ditemani ajudannya Kapten Subakir dan Mayor Sugianto yang jadi saksi utama peristiwa tanggal 27 September tahun 1965 di Surabaya berangkat ke Jakarta untuk menghadap Menteri Panglima Angkatan Darat, Menpangat, Letnan Jenderal Ahmad Yani dan melaporkan peristiwa tersebut. Peristiwa tanggal 27 September sendiri adalah peristiwa penyerangan massa pendukung PKI ke rumah dinas Gubernur Jawa Timur yang juga seorang tentara. Sekitar pukul 20 malam Basuki Rahmat dan Mayor Sugianto diterima langsung oleh Jenderal Ahmad Yani di kediamannya. Kepada Ahmad Yani, Basuki Rahmat melaporkan soal demonstrasi anarkis Kerwani pada tanggal 27 September tahun 1965 dengan segala akibatnya. Sebagai saksi utama yang melihat dengan mata kepala sendiri diajukan Mayor Sugianto. Kemudian Mayor Sugianto menceritakan kepada Menpangat secara rinci apa yang telah terjadi pada peristiwa itu. Tulis R.M. Subantarjo dalam buku Jenderal Anumerta Basuki Rahmat.
Setelah mendengar laporan itu, Jenderal Ahmad Yani dengan spontan langsung memerintahkan agar dikirimkan kawat sebagai pernyataan simpati kepada Gubernur Wiono. Kawat ini diterima oleh Gubernur Wiono dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dalam pertemuan dengan Ahmad Yani, Basuki Rahmat juga mengusulkan supaya pasukan-pasukan Kodam Brawijaya yang ditugaskan di luar daerah ditarik kembali ke Jawa Timur. Pertimbangannya, perkembangan situasi terakhir yang begitu mengkhawatirkan, Basuki Rahmat yakin demonstrasi Gerwani di Surabaya itu didalangi PKI. Hal itu disimpulkan dari peranan Gerwani dalam demonstrasi itu. Basuki Rahmat juga mengatakan, PKI sudah mulai berani menyerang tentara meskipun hal ini belum secara langsung. Karena Gubernur Jawa Timur adalah seorang tentara, Basuki Rahmat juga yakin setelah peristiwa di Surabaya pasti akan disusul dengan serangan-serangan PKI secara langsung kepada tentara. Maka untuk menghadapi kemungkinan itu ia minta kesatuan-kesatuan Kodam Brawijaya yang bertugas di luar daerah seyogyanya ditarik kembali. Ketika itu, banyak kesatuan dari Kodam Brawijaya sedang ditugaskan di perbatasan Malaysia dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia. Menpangat Letjen Ahmad Yani pun menyetujui usul Basuki Rahmat dalam pertemuan itu. Mayor Sugianto sempat ditanya oleh Ahmad Yani, apakah berani melaporkan peristiwa pada tanggal 27 September tahun 1965 ini kepada Presiden Soekarno? Ditanya seperti itu, Mayor Sugianto menyatakan bersedia. Setelah itu, Letjen Ahmad memerintahkan kepada Basuki Rahmat dan Mayor Sugianto supaya besok paginya jam 6.30 datang berpakaian-pakaian dinas upacara khusus untuk menjemput Menpangat. Kemudian bersama-sama menghadap Presiden Soekarno di Istana Negara. Bagi Jenderal Basuki Rahmat dan Mayor Sugianto, pertemuan dengan Menpangat Letnan Jenderal Ahmad Yani ini sangat mengesankan karena mereka tidak mengira sama sekali bahwa pertemuan ini merupakan pertemuan dengan Menpangat yang terakhir. Sebab beberapa jam kemudian Menpangat Letnan Jenderal Ahmad Yani tidak ada lagi. Gugur dibunuh oleh PKI dan jenazahnya secara kejam di luar batas peri kemanusiaan dilemparkan dalam sumur di lubang buaya, tulis RM Subantarjo dalam bukunya.